Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Baihaqi dari Fakultas Ilmu Agro. Sini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Di sini kita mempunyai latar belakang dibandingkan negara-negara di dunia. Tingkat literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia sangat rendah. Kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan sains anak-anak Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand berdasarkan hasil tes PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada 2016. Sementara 70% orang dewasa di Jakarta hanya memiliki kemampuan memahami informasi dari tulisan pendek, tapi kesulitan untuk memahami informasi dari tulisan yang lebih panjang dan kompleks. Dan 86% orang dewasa di Jakarta hanya dapat menyelesaikan persoalan aritmatika yang membutuhkan satu langkah, tapi kesulitan menyelesaikan perhitungannya yang membutuhkan beberapa langkah. Data ini disimpulkan dari penilaian PIAAC, The Program for the International Assessment of Adult Competition, tes kompetensi sukarela untuk orang dewasa yang berusia 16 tahun ke atas. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Perlu ada upaya khusus dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Tanpa disadari, minimnya minat baca bisa berdampak sangat fatal terhadap keutuhan negara. Tidak hanya itu, minat baca juga menjadi kriteria untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu negara. Di beberapa negara maju, kualitas pendidikan didorong oleh tingginya minat baca siswa. Seperti di Italia, minat baca dibiasakan sejak dini, yakni sekolah dasar, bahkan menjadi kewajiban bagi para pelajar Italia termasuk saat libur panjang. Tak heran jika buku sejarah Italia dan novel-novel berbobot diformulasi ke dalam berbagai bahasa. Tidak lain tujuannya adalah bisa dibaca oleh pelajar dari sekolah dasar hingga universitas. Menurut penelitian Doxa, lembaga penelitian Italia, anak-anak Italia mendapat julukan Grandi Lettori, alias pembaca hebat anak-anak, karena memang mereka sangat menyukai budaya membaca. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentasi biaya pembelian buku orang tua anak antara tahun 2015 sampai 2016 terjadi kenaikan biaya sebesar 5,3%. Bahkan Doxa juga mengatakan bahwa pengeluaran untuk buku koran dan komik mengalami peningkatan 232 juta euro. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan anak-anak Italia terhadap buku sangat tinggi. Fakta ini berbanding terbalik dengan anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca sangat rendah, dan hal tersebut berpengaruh pula pada kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini kita masuk ke pembahasan minat baca yang rendah di Indonesia. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Ini merupakan jumlah yang mengecewakan karena artinya masih kecil budaya membaca orang Indonesia. Riset yang bertajuk World Most Literate Nation Ranked dilakukan oleh Central Connecticut State University. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Padahal kalau dilihat di pameran-pameran buku selalu ramai dikunjungi oleh banyak anak yang antusias membaca. Ternyata penyebab rendah minat dan kebiasaan membaca itu karenanya kurang akses, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Hal itu merupakan salah satu yang terungkap dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca atau ahli baca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud mengatakan bahwa ada korelasi antara akses dengan kebiasaan. Jika tidak akses, bagaimana masyarakat Indonesia bisa membaca? Para pegiat literasi melihat bahwa minat baca orang Indonesia cukup tinggi, tapi itu potensi yang belum menjadi perilaku, kebiasaan, dan budaya. Penyebab orang Indonesia kurang literasi adalah kurangnya perhatian pemerintah pada budaya literasi. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendobrak
pergerakan-pergerakan baru untuk membangkitkan literasi di Indonesia. Dukungan pemerintah masih bersifat temporer, yakni pada event-event tertentu saja, tepatnya pada Hari Buku Nasional dan hari-hari besar lainnya. Walaupun telah dibentuk sebuah UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan memberikan harapan untuk mengembangkan budaya literasi, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan keberadaan perpustakaan di beberapa daerah tampak sepi pengunjung. Minimnya kegiatan literasi yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum, sedikitnya organisasi yang bergerak di bidang literasi yang mampu meningkatkan budaya baca di lingkungan masyarakat. Tentu berbagai kegiatan tersebut butuh adanya dorongan baik dari pemerintah daerah maupun pusat, karena budaya ya ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang seharusnya mampu mengembangkan diri dalam menambah pengetahuan secara mandiri melalui membaca. Kedua, rendahnya kesadaran orang tua akan pendidikan. Tentu hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan para orang tua yang berdampak pada kebiasaan sang anak. Orang tua yang peduli pada pendidikan akan membiasakan anaknya sejak dini untuk rajin membaca, pergi ke perpustakaan, rajin membelikan buku, dan mengajaknya bermain di dunia literasi. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang, mereka lebih suka membelikan anak-anaknya permainan dengan tujuan agar mereka terhibur. Namun, justru hal tersebut menghambat perkembangan pola berpikir anak. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Xiao Shuni pada tahun 2010, hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kegemaran membaca anak adalah derasnya arus hiburan serta permainan dari media elektronik. Karena kebiasaan itulah yang menentukan minat seseorang di masa yang akan datang. Ketiga, kurangnya tanggapan dari lembaga pendidikan, sekolah, dan pengajar merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong tumbuh minat membaca diri anak-anak, apalagi dengan fasilitas perpustakaan. Munaf menyatakan bahwa dalam menumbuhkan minat baca erat sekali hubungan dengan perpustakaan, sehingga seharusnya sekolah memaksimalkan fungsi perpustakaan tersebut sebagai tempat untuk meningkatkan budaya literasi lingkungan di sekolah. Solusi di sini kita mempunyai solusi mengatasi masalah literasi. Yang pertama, merekrut meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan oleh Muscat. Sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global dilakukan Al yang diserahkan UNESCO di Muscat, Oman. Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan bahwa pada tahun 2030 seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi. 9 terlatih secara profesional, memiliki motivasi dan mendapat dukungan. 2. Mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak terdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang didefinisikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar untuk tahun 2018 sebesar 441 triliun sebagian perlu dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. Dampak fundamental dari rendahnya budaya literasi masyarakat. Pertama, tingginya angka putus sekolah. Karena tanpa budaya literasi yang kita, maka kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menjadi lemah. Terlalu mudah untuk berhenti sekolah akibat tidak mampuan ekonomi. Kedua, merebaknya kebodohan yang tidak berujung. Karena rendahnya budaya literasi sebab ketidaktahuan berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga sulit menjadikan masyarakat untuk sadar dan paham tentang peradaban. Ketiga, meluasnya kemiskinan. Karena budaya literasi rendah menjadi sebab rendahnya kompetensi dan lemahnya akses ekonomi. Kemiskinan akan terus-menerus merongrong dan kiat sulit dipecahkan. Keempat, meningginya angka kriminalitas. Tindakan kriminal atau kejahatan yang menjadi konsekuensi logis dari pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang tidak berujung, sehingga norma dan nilai kehidupan pun diabaikan. Kesimpulan, patut diketahui budaya literasi bukanlah kegiatan membaca atau melek huruf, tapi lebih dari itu. Budaya literasi pun cukup mencakup kesadaran akan pemahaman terhadap realitas kehidupan untuk lebih berorientasi pada solusi, bukan hanya sensasi. Karena masyarakat yang literat
adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah, menumbuhkan daya kreatif, sehingga mampu mengangkat daya saing sebagai individual maupun organisasi. Maka